Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Karina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai mata kuliah Matematika Diskrit. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang logika, himpunan dan relasi, algoritma, kombinatorik, graf, dan pohon atau tree. Mulai dari pengertian dasar, contoh-contoh penerapan, hingga analisis permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut. Semoga dapat memahami konsep matematika diskrit dengan lebih jelas dan melihat bagaimana penerapannya dalam bidang teknologi informasi maupun kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu logika. Meskipun logika tidak membantu menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah, tetapi jika kedua pernyataan tersebut benar, maka penalaran dengan menggunakan logika membawa kita pada kesimpulan bahwa pernyataan semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa juga benar. Di dalam matematika, hukum-hukum logika tersebut membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika, bahkan logika adalah jantung dari algoritma dan pemrograman. Logika merupakan studi penalaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan definisi penalaran adalah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Logika pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini, logika mempunyai aplikasi yang luas di dalam ilmu komputer, misalnya dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, perancangan komputer, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan materi logika. Yang pertama adalah proposisi. Proposisi merupakan kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Kita perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. 12 lebih besar dari 19. Dari 5 pernyataan ini, apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Oke, kita ketahui 6 adalah bilangan genap, maka proposisi ini bernilai benar. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Ini juga proposisi yang benar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini juga proposisi yang benar. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Kita ketahui bahwa ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Maka ini adalah proposisi yang salah. 12 lebih besar dari 19. Yang sebenarnya adalah 12 lebih kecil dari 19. Maka ini juga merupakan proposisi yang salah. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ini adalah kalimat tanya. Isilah gelas tersebut dengan air. Ini adalah kalimat perintah. X tambah 3 sama dengan 8. Ini adalah kalimat terbuka karena kebenarannya belum tentu. X lebih besar dari 3. Ini juga sama.
Kesimpulan, proposisi adalah kalimat berita. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Contoh, proposisi P adalah 13 adalah bilangan ganjil. Proposisi Q, Soekarno adalah alumnus UGM. Proposisi R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah dan atau and, atau or, dan tidak atau not. Mari bahas tentang mengkombinasikan proposisi dalam logika matematika. Misalkan proposisi P adalah hari ini hujan. Proposisi Q adalah jalanan basah. Nah, pernyataan sederhana kayak P dan Q ini disebut proposisi atomik. Tapi kalau kita kombinasikan, kita bisa buat proposisi yang lebih kompleks yang disebut proposisi majemuk. Ada 3 cara utama mengkombinasikan proposisi. Yang pertama adalah konjungsi atau conjunction. Dibaca P dan Q. Yang kedua disjungsi atau disjunction. Dibaca P atau Q. Ketiga negasi atau negation. Artinya tidak P. Jadi, dari proposisi sederhana, kita bisa bikin kombinasi logika yang lebih kaya. Contoh lainnya, diketahui proposisi berikut. P hari ini hujan, Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka kita kombinasikan. Yang pertama, P konjungsi dengan Q, hari ini hujan, dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau kita buat disjungsi, P disjungsi dengan Q, hari ini hujan, atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau kita buat negasi dari P, yaitu tidak benar hari ini hujan, atau hari ini tidak hujan. Oke, kita punya contoh. Diketahui proposisi berikut. Pemuda itu tinggi untuk proposisi P. Pemuda itu tampan untuk proposisi Q. Silakan kalian coba bagaimana menyatakan dalam bentuk simbolik gitu ya untuk kedua proposisi tersebut dengan kondisi dari A sampai dengan F. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu, nilainya salah. Disjungsi P dan Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu, nilainya benar. Negasi P bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Berikut disampaikan dalam bentuk tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, dan negasi P. Oke, contoh. Proposisi P 17 adalah bilangan prima. Benar. Proposisi Q, bilangan prima selalu ganjil. Maka konjungsi P dan Q adalah 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Sehingga pernyataan ini karena proposisinya benar, yang satunya salah, hasil konjungsinya akan bernilai salah. Contoh lain jika kita memiliki 3 buah proposisi. Misalkan P, Q, dan R adalah proposisi. Bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika P konjungsi Q disjungsi dengan negasi Q konjungsi R.
Sini ada 3 buah proposisi atomik di dalam ekspresi logika, dan setiap proposisi hanya mempunyai 2 kemungkinan nilai, sehingga jumlah kombinasi dari semua proposisi tersebut adalah 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8. Ini adalah tabel kebenaran yang dapat dibentuk dari proposisi majemuk P, Q, dan R. Terdapat 2 kondisi untuk proposisi majemuk yang terbentuk. Yang pertama adalah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Yang kedua, proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Misalkan terdapat 2 buah proposisi P dan Q yang dibentuk menjadi P disjungsi negasi P konjungsi dengan Q, sehingga terbentuk sebuah tautologi. Perhatikan pada hasil tabel kebenaran di kolom akhir, itu menghasilkan seluruhnya kondisinya adalah kebenaran. Kondisi lain adalah ketika dimiliki sebuah kondisi P konjungsi dengan Q, konjungsi dengan negasi P disjungsi dengan Q, maka akan menghasilkan sebuah kontradiksi. Pada tabel kebenaran di kolom akhir, dihasilkan seluruhnya berupa kesalahan. Kondisi lain pada proposisi majemuk, yaitu adalah 2 buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Notasinya P ekivalen dengan Q. Perhatikan pada contoh, jika saya memiliki negasi P konjungsi dengan Q, ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q, kita perhatikan pada kolom ketiga dan keenam, tabel kebenarannya mempunyai hasil yang nilainya sama, yaitu false, true, true, true. Sehingga kita katakan bahwa kedua proposisi tersebut ekivalen secara logika. Bentuk keekivalenan ini dikenal dengan nama hukum De Morgan.